Afwan, ya baru saya ulangi ya. Tadi suara saya tidak kedengaran ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwatal Islam azakumullah. Baiklah kita lanjutkan ya kajian kita pada malam hari ini, kajian tafsir. Sekarang sampai pada surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini surah Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ini jumlahnya ada 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ya, apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah adalah salah satu dari nama-nama pada hari kiamat ya. Salah satu nama-nama dari hari nama-nama hari kiamat yang namanya Al-Qari'ah. Kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Karena dia yang membuat manusia itu menjadi ketakutan ya, membuat manusia itu menjadi ketakutan ya, membuat manusia itu menjadi eh, apa namanya, diliputi kesibukan ya, karena peristiwa yang sangat atau peristiwa huru hara ya yang terjadi pada hari kiamat itu ya, sehingga di sini dinamakan surah Al-Qari'ah karena dia yang membuat manusia itu rasa takut, ya, membuat ketakutan manusia ya, Al-Qari'ah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala eh, artinya mengagungkan perkara ini ya, atau membesarkan perkara ini dengan bertanya lagi, mal Qari'ah, apa itu kamu tahu ya Muhammad, apa itu Qari'ah ya. Bahkan ditegaskan lagi, wa ma adraka ma, ya, apakah engkau mengetahui apa itu Al-Qari'ah? Ya, apa itu Ali? Di sini ada dua penegas ya tentang Al-Qari'ah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi diragukan tentang Al-Qari'ah itu. Maksudnya dia adalah hari kiamat yang membuat hati itu semakin menjadi takut ya, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat kelak. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Maksudnya adalah eh, manusia ketika itu ya, karena saking takutnya ya, karena saking ngerinya kehidupan pada saat itu ya, keadaan pada saat itu sehingga manusia itu ibarat kal farashil mabthus ya, sehingga manusia itu ibarat seperti apa namanya, seperti paras itu kupu-kupu yang berterbangan, yang berterbangan ya, begitu ya. Jadi seperti juga eh, hari kiamat itu juga seperti seseorang yang ya, seperti apa namanya, hari kiamat itu seperti apa namanya, kupu-kupu yang berterbangan, atau seperti apa namanya ini, belalang yang kocar kacir ya, atau yang apa namanya, belalang yang lari ke sana kemari ya, atau belalang yang tersebar ya. Jadi ikhwatul Islam azakumullah ya, jadi yang dimaksud di sini adalah al-kalfarashil mabsus. Kalfarashil mabsus seperti al-farash, yaitu kupu-kupu yang berterbangan ya, yang kupu-kupu yang berterbangan. Iya. Kenapa demikian diumpamakan seperti kupu-kupu? Karena mereka ketika itu tidak
tahu bagaimana kemana mereka akan menghadap, kemana mereka akan ya mendapatkan pertolongan, ya sehingga keadaan itu seperti hewan yang berterbangan, hewan yang tidak tentu arah, ya karena itu tadi, ya. Kemudian ya di sini disebutkan wa takunul jibalu kal ihnil manfush, ya, dan gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berterbangan, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ya, di sini menunjukkan begitu luar biasanya peristiwa pada hari kiamat kelak, ya karena gunung yang merupakan pasak atau paku bagi bumi ini supaya tidak bergerak itu akan suatu itu ya akan menjadi ya eh, bulu-bulu yang berterbangan, ya bagaimana bulu-bulu itu tidak ada kekuatannya ya ketika ada angin langsung berterbangan. Begitulah nanti gunung ya yang merupakan pasak bumi sekarang, ya orang yang mau membangun dan seterusnya, ya. Jadi ikhwatul Islam azakumullah, di sini disebutkan kal ihnil mampush, ya, eh, kal farashil mabsus artinya seperti kupu-kupu yang berterbangan, ya. Kenapa demikian diupamakan? Ya kita lihat saja bagaimana kupu-kupu yang terbang itu ya, dia menyebar, kemudian dia menyatu lagi, kemudian menyebar lagi, ya artinya seperti tidak tertentu arahnya, seperti tidak tertentu arahnya, ya. Kemudian di sini kita ketahui bersama, ya, bahwasanya gunung-gunung juga akan kelak nanti seperti bulu-bulu yang berterbangan, ya, bulu-bulu yang berterbangan, ya. Sebagaimana ketahui gunung ini betul begitu kuat sekali, ya sangat kokoh sekali. Tapi ketika datang hari kiamat, dia ibarat seperti bulu-bulu yang berterbangan ditiup oleh angin. Ya begitu ringannya, begitu tidak ada kekuatannya pada saat itu gunung. Padahal gunung itu merupakan pasak bumi, agar bumi ini tidak goyang maka dipasak atau dipaku oleh namanya apa namanya? Ya di sini disebutkan ya dipaku dengan gunung. Ya jadi gunung ini luar biasa ya. Tabarakallah ya, tapi apa yang terjadi ketika hari kiamat, maka gunung itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia hancur sehancur-hancurnya ya ketika sudah tiba hari kiamat. Kemudian wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya jadi orang-orang yang atau gunung-gunung yang kuat itu seperti aneh-aneh yang berterbangan, ya seperti aneh-aneh yang eh, berterbangan, ya. Ya jadi itu ya, seperti aneh-aneh yang artinya tidak ada kekuatan sama sekali yang ada pada apa namanya, ya pada gunung tersebut. Kemudian fa'amma man saqulat mawazinu, maka siapa yang berat, ya, maka siapa yang berat timbangannya bahwa fi syatir radiyah, maka dia ya mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa fi syatir radiyah. Jadi siapa amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, ketika ditimbang nanti pada hari kiamat, maka dia orang itu berada pada kehidupan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khaffat mawazinuhu, adapun yang
ringan timbangannya, ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka, neraka hawiyah, ya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, Allah mengatakan, tahukah engkau, nah, eh, apa itu hawiyah? Narun amiyah, yaitu eh, api yang sangat panas, api yang sangat panas. Ya alhamdulillah, ikhwatal Islam wazakumullah, ya, eh, itu makna wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Ya, jadi orang-orang yang lebih tinggi, ya orang-orang yang sini disebutkan ikhwatul Islam azakumullah, ya, fa'amma, adapun orang-orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lemah timbangannya setelah timbang, ya, rendah ya timbangannya atau sangat sedikit timbangannya, ikhwatul Islam azakumullah, ya, di sini disebutkan, eh ya, wa amma man khaffat mawazin, adapun orang yang lemah timbangannya, khaffat mawazinu, ya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya, maka eh ya orang tersebut, ya, di sini disebutkan ikhwatul Islam azakumullah, ya, fa ummuhu hawiyah, ya, jadi seakan-akan atau seakan-akan bahwasanya orang yang lemah timbangannya, timbangan kebaikannya yang justru eh, lebih banyak, yaitu amal-amalan dosa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan, ya, ikhwatul Islam adzaqullah, maka di sini disebutkan wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummu hawiyah, adapun yang rendah, ya, atau yang paling minim timbangannya, ya aktif perintah tinggalnya, maka dia berada di neraka hawiyah, neraka hawiyah, ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya, itu yang harus kita pahami bersama, ya. Jadi di sini ada beberapa nama-nama hari kiamat, ada namanya al-kiamah, ada namanya eh ya, di sini disebutkan fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah, dan neraka yang bernama neraka hawiyah, ya. Jadi eh di sini disebutkan, ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, sini sangat jelas sekali, ya, eh, bahwasanya orang-orang yang dimasukkan dalam neraka itu, maka disitulah mereka mendapatkan, atau orang-orang kafir, orang musyrik, ya, maka mereka mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya, tidak mau, eh ya, karena kekufurannya, ya, tidak beriman kepada Allah dan eh, Rasulnya. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, jadi di sini bisa kita katakan bahwasanya, ya, bahwasanya eh, ayat-ayat yang Ustadz tidak, apa namanya, ya, ikhwatul Islam azakumullah, ya, sekali lagi ini menunjukkan, ayat ini atau surah ini menunjukkan tentang adanya hari kiamat, ya, yang mana orang-orang ateis, orang-orang yang tidak memiliki agama, maka mereka mengatakan
Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, di sini menunjukkan tentang adanya hari kiamat. Ya, adanya kiamat. Ya, dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dunia ini akan hancur, gunung-gunung akan seperti burung-burung yang berterbangan, ya, atau menjadi debu-debu dan seterusnya. Ya, itu terkait tentang apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah surah Al-Qariyah ini. Ya, dan sekali lagi kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya ada namanya eh, Al-Qari'ah, hari kiamat. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, ini terkait tentang surah Al-Qari'ah. Ya, tentu kita berlindung kepada Allah. Semoga kita dihindarkan dari siksa api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Tafsir surah Al-Qari'ah ini pendek sekali, ya. Hanya 11 ayat, penjelasan juga tidak terlalu panjang. Ya, intinya kita harus meyakini ada namanya hari kiamat. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika timbangan kita berat, maka kita diponis masuk surga. Namun jika apa namanya eh, amal-amal kebaikan kita sedikit, justru amal-amal keburukan, kejahatan yang banyak, maka itu di bawah tahta masyiatillah, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah berkehendak, maka Allah langsung saja memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berkehendak juga, maka Allah bisa eh, artinya di sini disebutkan, ya, jika Allah berkehendak juga Allah masukkan dulu ke dalam neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga untuk lamanya. Ini barangkali ikhwatul Islam, ya, terkait tentang kajian tafsir surah Al-Qari'ah. Ya, silakan kalau yang bertanya. Ya, ada yang bertanya di sini. Ya, kuah, ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Jelas ya semua, ya. Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan, ya, sampai di sini saja, ya. Surah Al-Qari'ah ini surah Makkiyah, hanya 11 ayat, ya, tidak terlalu panjang pembahasannya. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang hilaf dari saya dan kebodohan saya. Saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.